Sama sekarang tuh punya pendapat gampang, tapi kalau berani ngomong, nah itu bos fight-nya. Kalian pernah nggak mau ngomong tapi tenggorokan langsung loading? Terus kalian punya pendapat tapi malah diem aja karena takut salah. Bro, sis, we need to talk. Aska, menurut kamu apa ketakutan terbesarmu ketika ngomong? Yes. Yes. Udah ngeblank. Tuh. Kalau Via? Yes. Tuh. Sama. Nisa juga kan? Yes, gitu. Hi. What do you think when you hear about argumentation? Ngomongin soal argumen tuh, iya, kita harus ngomong. Tapi ngomong yang berbobot lah tentunya. Ngomong yang ada buktinya, yang ada alasannya, bukan sekedar tong kosong nyaring bunyinya. Aku di sini nggak bakal bahas tentang apa itu argumentasi secara teori-teorinya, tapi aku bakal bahas sebuah permasalahan yang grandsiable nih, yaitu takut ngomong di depan umum. Tahu nggak kalian faktanya? Ternyata ada survei di Amerika itu yang mensurvei sekitar 3.000 orang. Hasilnya menyatakan bahwa 21% itu takut ngomong di depan umum daripada takut mati. Kita tuh sering takut ngomong bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita takut salah, takut dibully, takut dibilang sotoy, dan takut suara kita gemetar di saat kita lagi presentasi atau ngomong sama orang lain. Nah, padahal semua orang itu pernah melakukan kesalahan di saat kita ngomong loh. Iya, memang benar. Kalau ngomongin soal berbagi pendapat, pasti kita selalu berpikir, entah itu takut salah, takut dihujat, takut dikritik. But this is process, bro. Dikritik nggak apa-apa. Yang penting kita mulai dulu, mulai buat ngomong. Kalau menurut sepengalaman aku, beberapa tuh takut ngomong, bahkan takut berpendapat, karena yang pertama adalah mereka kurang komunikasi. Ibarat gini, kalau kamu ikut volley, terus lama nggak main, terus tiba-tiba kamu disuruh tanding, nah kan pasti bakal zonk kan hasilnya. Ya sama-sama kayak komunikasi, ketika kurang dilatih, kita kurang ngomong sama seseorang, nah itu lambat laun bakal ngurangin cara kita bisa ngomong di depan umum atau bersama orang-orang. Yang kedua, biasanya tuh Gen Z permasalahannya banyak di overthinking ya. Dia banyak mikir dulu daripada apa yang terjadi. Padahal yang terjadi belum tentu sesuai dengan pikiran mereka. Karena banyaknya mikir itu, jadilah mereka tuh ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya atau ngomong. Nah, kalau sepengalaman aku sendiri, aku tuh nggak mau ngomongnya pas pertama aku nggak menguasai materi tersebut. Ketika aku nggak menguasai materi tersebut, aku bakal bingung apa yang bakal aku omongin. Terus kalau aku ngomong yang penting ngomong atau ngomong tanpa dasar, aku kayak merasa aku terlihat bodoh di situ. Maka dari itu, aku memilih aku nggak pernah ngomong ketika aku tidak menguasai materi atau topik yang sedang dibicarakan. Yang kedua, ini tuh seperti kayak perasaan personal aja atau kamu juga ngerasain, aku bakal nggak pede ngomong ketika aku tidak berpenampilan sepercaya diri itu. Oke, sekarang aku bakal kasih tips ngomong ala Gen Z, tapi tetap elegan. Nah, yang pertama, mulai dari framing halus. Yang kedua, ngomong jangan pakai emosi. Yang ketiga, fokus ke masalahnya, bukan orangnya. Yang keempat, jangan overtalking. Yang kelima, tutup dengan solusi. Oh iya, sedikit tips dari aku. Ini yang biasa aku terapkan pas presentasi dalam menjawab pertanyaan atau berdiskusi, itu ada
Oreo. Yang pertama itu opinion, tentu kita harus menyampaikan opini kita dulu. Mengapa kita berpikir seperti itu? Kenapa kita setuju akan hal itu, tidak setuju akan hal itu? Nah, selesai itu, R-nya reason. Kita harus menambahkan alasan atau bukti-bukti. Sehingga ketika opini kita dikuatkan dengan alasan, itu akan mudah diterima oleh orang lain dan orang lain bakal mulai tertarik nih sama opini kita. Yang ketiga ada example. Kita setelah beli alasan, kita beri contohnya bagaimana penerapannya, dampak baik buruknya, yang semakin memperkuat argumen kita. Yang terakhir ada O lagi, yaitu tutup dengan opinion lagi atau example-nya. Itu semakin memperkuat jawaban atau argumentasi kalian dalam menjawab ataupun berpendapat tentang suatu hal. Berani ngomong itu nggak cuma ngerti argumen, tapi soal mental juga. Caranya gimana? Coba mulai dari hal-hal kecil, kayak ngomong depan cermin selama 2 menit, rekam suara biar tahu intonasi, latihan ngobrol sama teman, terus biasain ikut diskusi kecil. Latihan sesimpel itu udah kerasa bedanya loh. Percaya deh, pede itu bukan bakat, tapi kebiasaan yang dilatih pelan-pelan. Kalau kamu masih takut buat ngomong, coba dengerin ini. Suara kamu itu valid, pendapat kamu itu berharga. Dan di dunia ini butuh anak muda seperti kita buat berani ngomong dengan sopan, bijak, dan berpikir. Jadi ketika kamu punya sesuatu untuk disampaikan, sampaikan aja. Kalau kita salah, kita belajar. Kalau kita dikritik, kita terima. Kalau kita benar, sampaikan. Because being brave to speak itu masa depan, bukan sebuah tren. Jadi, ngomong itu bukan sebuah bakat, tapi bisa dilatih. Dan ngomong itu adalah pilihan. Thanks udah nonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa belajar ngomong hari ini. Bye.